kita ke pertanyaan berikutnya Pak. Ini Pak yang terkait dari Bu Trinahwati dari BMKG. Jika menulis sekuen hasil riset, mungkin dalam beberapa paper ya, satu hasil kita pecah menjadi beberapa paper gitu ya, mungkin maksud Bu Trina ini, kira-kira bagaimana menghindari plagiasi dari cara penulisannya, itu yang ditanyakan oleh Bu Trina. Mungkin maka Pak Andri mungkin saya persilakan dulu. Oke, baik, terima kasih. Ini juga pertanyaannya bagus gitu ya. Nah, saya coba jawab berdasarkan pengalaman kami gitu ya. Katakanlah di bidang saya gitu ya, meneliti suatu gempa di suatu tempat gitu ya, katakanlah tempatnya A, tahunnya sekian gitu ya. Nah, dari data yang sama itu bisa kita gunakan beberapa metode yang berbeda, yang tentu hasilnya juga berbeda gitu ya. Nah, yang berbeda ini masing-masing bisa ditulis dalam beberapa paper yang sequences, artinya yang berangkaian tetapi saling berhubungan. Kita punya paper 1, kemudian paper 2, 3, dan seterusnya. 2 berhubungan dengan 1, 3 dengan 21, dan seterusnya. Nah, untuk menghindari plagiasi, biasanya kami merefer paper sebelumnya kalau memang hal-hal yang memang perlu untuk di-refer. Ya, dan datanya juga biasanya kita kalau di tempat yang sama kan datanya sama ya, metodenya berbeda. Disebutkan juga gitu ya bahwa ini datanya dari paper pertama ya, katakanlah seperti itu. Kemudian juga dalam tadi juga sudah dibahas oleh Pak Erik dan saya juga menjawab pertanyaan yang sebelumnya untuk menghindari plagiasi juga kalimat maupun frase-frasenya itu tidak boleh sama ya, meskipun paling tidak artinya mungkin maknanya ke arah sana gitu ya. Nah, yang selanjutnya apabila kita sudah punya draftnya, katakanlah paper 1, paper 2 dan seterusnya. Nah, sekarang kan udah ada software-software untuk plagiarism check ya, katakanlah Turnitin gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian ada Grammarly check untuk menghindari hal-hal yang memang bersifat teknis ya, di grammarnya itu bisa kita coba gitu ya. Nah, itu kalau dari kami ya berdasarkan pengalaman saja, karena kami juga sering membuat penelitian di tempat yang sama, datanya sama, metodenya kan banyak gitu yang bisa kita kembangkan. Nah, ini seperti itu yang kami lakukan ya. Sejauh ini tidak ada masalah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andri itu jawabannya. Untuk karena masih banyak mungkin saya langsung ke pertanyaan berikutnya Pak Ili ya. Jadi ada mungkin singkat aja di sini pertanyaannya bagus, mungkin juga jadi pertanyaan beberapa orang adalah dari Pak Oke Hendra dari PPI Curug nih Pak. Apa memungkinkan kita menginternasionalkan dalam kutip paper yang mungkin pernah publish di jurnal nasional? Kira-kira kalau sudah publish di jurnal nasional terus mau dibawa ke internasional itu apakah boleh atau kalau boleh seperti apa Pak? Mungkin. Strictly speaking itu tidak boleh ya, tidak boleh karena menampilkan sesuatu hasil riset yang sama hanya dalam bahasa yang berbeda. Kalau memang mau seperti itu tidak publish di jurnal itu, tetapi memang versi terjemahan. Saya melihat banyak itu, terutama buku yang dalam bahasa Jepang gitu yang saya lihat itu di Inggris kan, tapi tidak menjadi publikasi yang baru, tetapi ya memang itu terjemahan dari yang sudah publish. Jadi harus di state jelas, bukan diklaim sebagai paper hasil riset yang baru. Bisa saja ditulis ulang, tetapi statusnya seperti tadi. Baik. Terima kasih Pak Ili untuk jawabannya. Saya cek dulu, udah habis ternyata untuk pertanyaannya. Jadi di sini saya masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi mungkin karena waktunya juga sudah 14.58, kita mungkin tidak bisa menjawab semuanya, tapi nanti kita akan berusaha balik menjawab di komentar di YouTube ataupun yang di Zoom, coba kita resumekan, nanti kita bawa ke YouTube untuk pertanyaan itu kita coba jawab melalui tertulis di komentar di edisi ini, setelah acara ini, Pak. Baik, untuk sesi diskusi, menurut saya karena keterbatasan waktu, kita tutup sampai di sini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kita berikan kepada dua pemateri kita, ada Pak Profesor Sri Widiantoro dan juga Pak Profesor Andri Dianugraha. Kita berikan aplaus untuk dua pemateri kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, kita udah di penghujung acara. Tadi saya bagian sedikit
iklan gitu ya dari Pak Andri yang kebetulan juga editor di Jurnal Geofisika, dan juga Pak Zul, anggota KK kita yang juga kebetulan menjadi editor di Jurnal Geofisika, bahwa Jurnal Geofisika baru terakreditasi Sinta 3, Google Scholar, Crossref. Jadi silakan yang memiliki publikasi ilmiah dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris bisa disubmit ke website di sini.